Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara di tanggal 28 bulan 3 2025. Terus kita nantikan Tuhan untuk berkata-kata di tengah kita saudara. Kita percaya waktu kita melandasi kehidupan kita setiap hari, setiap pagi kita mencari wajah Tuhan, minta dituntun Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya apa saja yang kita buat, saudara, saya percaya Tuhan akan buat jalan keluar. Tuhan buat apa yang kita kerjakan, buat tangan kita Tuhan buat berhasil. Dan sadar ini saudara, tempatkan Tuhan di tempat yang pertama dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita mendengarkan buat firman Tuhan sederhana, kita berdoa, kita minta Tuhan berkata-kata di tengah kita. Roh Kudusnya terus kita rindukan untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan buat hati Tuhan untuk kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang segar. Tuhan memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami merasakan Tuhan buat kebaikan-Mu. Buat pagi ini kami boleh menikmati satu hari lagi Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Sebelum kami lakukan aktivitas kami rindukan Roh Kudus Engkau berkata-kata di tengah kami. Taburi hati kami dengan firman-Mu yang akan memberikan sukacita terus sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Berbicara Roh Kudus, saya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan satu doa saya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk memulihkan setiap umatnya. Seberapa kejatuhan kita saudara, seberapa mungkin kebuntuan yang kita alami saudara, mungkin ruwetnya kehidupan kita, tapi Tuhan bilang Dia tidak pernah terlambat buat setiap kita untuk menyelamatkan kita. Pagi hari ini satu doa saya, temanya sudah dikatakan Tuhan yang tidak pernah terlambat memulihkan umatnya. Sekali lagi, Tuhan yang tidak pernah terlambat memulihkan umatnya. Firman Tuhan yang melandasi buat perenungan kita pagi ini sudah dikatakan bacaan kita di Galatia 6 ayat 6 sampai 10 dengan perikopnya saling membantulah kamu dikatakan. Ayat yang ke-6, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagikan segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Biarlah waktu kita menerima firman ini sudah dikatakan pengajaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita membaginya sudah dikatakan. Segala sesuatu yang kita terima ini kepada orang yang memberikan pengajaran itu saudara. Kita saling membagi saudara, bahwa firman ini saudara kita sharingkan dengan orang-orang di sekeliling kita. Yang ketujuh, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Waktu kita menabur yang baik, waktu kita menabur kebaikan, mungkin kita membagikan buat kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita dengan teman-teman kita saudara. Saya percaya kita akan menabur yang baik. Tapi kalau kita menabur yang jahat, kita juga akan menuai yang jahat juga saudara. Dan Tuhan mau kita untuk menjaga hati kita, menjaga hidup kita, supaya apa yang baik, apa yang benar, apa yang sefirman yang kita bagikan. Kemudian ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam daging, dikatakan dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu saudara. Biarlah hari-hari ini keselarasan kita dengan firman Tuhan, hidup dalam roh, bukan dalam kedagingan kita. Itu yang kita kerjakan saudara, supaya apa? Dikatakan kita akan menuai hidup yang kekal oleh karena roh itu. Ayat 9 katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, dikatakan, karena apabila sudah datang waktunya ia akan menuai jika ia tidak menjadi lemah. Dan biarlah hari-hari ini saudara, kita percaya bahwa waktu kita tidak menjadi letih, tidak menjadi lemah, dikatakan untuk berbuat baik, maka pada waktunya kita akan menuai yang kita lakukan saudara. Dikatakan ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, dikatakan, dan terutama kepada kawanan-kawanan kita yang seiman saudara. Saya percaya ini saudara, bagaimana kita untuk bila ada kesempatan kita terus berbuat baik untuk semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dan poinnya sudah dikatakan, janganlah
menjadi rema kita, buat bacaan kita. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah, saudara. Dan saya percaya ini, saudara, yang menjadi kekuatan kita hari-hari ini, bahwa waktu kita berbuat baik buat setiap kita, untuk kita baru menyatakan kebaikan Tuhan, maka pada waktunya kita akan menuai, saudara, dikatakan. Maka pada waktunya kita akan melihat Tuhan akan memberkati kita, saudara, buat hari ini. Dan ayat yang ke Mazmur 138 ayat 8 dikatakan, Tuhan akan menyelesaikan bagiku, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selamanya, jangan kau tinggalkan perbuatan tanganmu, dikatakan. Dan saya percaya ini, saudara, bahwa Tuhan dikatakan apabila pekerjaan Tuhan itu akan selesai, dikatakan bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya, dibilang, dan diingatkan bahwa tidak kau tinggalkan perbuatan tanganmu, dikatakan. Dan saya percaya Tuhan akan menyelesaikan. Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita, saudara, untuk memulihkan umatnya, saudara, dikatakan. Kita akan pada waktunya kita akan menuai, dikatakan, waktu kita terus melakukan kebaikan dalam kehidupan kita, tidak jemu-jemu untuk berbuat baik, sudah dikatakan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita, dikatakan. Dan Habakuk 2 ayat 3 dikatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu, dikatakan. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh lagi. Dan saya percaya Tuhan akan memulihkan, seperti tema kita ini, saudara. Tuhan tidak pernah terlambat untuk memulihkan umatnya. Saya percaya waktu kita terus untuk mencari kebaikannya, untuk mencari sesuai dengan firman untuk kehidupan kita, tidak berjemu-jemu untuk berbuat baik, saudara. Saya percaya ini yang luar biasa, bahwa Tuhan akan bersegera untuk, dikatakan, dan tidak menipu untuk memulihkan kita, saudara, dikatakan. Dan sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh lagi. Dan saya percaya sekalipun mungkin yang kita alami hari-hari ini mungkin sepertinya seperti berputar-putar, saudara, seperti kita lagi dalam circle yang sama, sepertinya kita nggak merasakan ada perubahan yang signifikan. Tapi percaya ini, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk memulihkan umatnya, saudara, dikatakan. Yesaya 46 ayat 10 juga dikatakan, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, dikatakan. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, dikatakan. Dan saya percaya ini, saudara, bahwa Tuhan yang menyatakan bahwa keputusannya akan sampai, dikatakan, dan segala kehendaknya atau kehendakku, kehendak Tuhan akan kulaksanakan. Dan saya percaya agenda Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Dia akan memulihkan keadaan kita. Seberapa mungkin tingkat mungkin kejatuhan kita, saudara, luar biasa, tapi saya percaya tangan Tuhan akan menolong kita. Keputusannya, dikatakan, akan kusampaikan dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Kehendak Tuhan untuk memulihkan keadaan kita, kehendak Tuhan untuk membuat umatnya dipulihkan, semakin diperbarui, dikatakan menjadi berbuah, menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan yang sudah rela mati untuk kita, saudara. Dia memberi anaknya buat setiap kita, untuk menyelamatkan setiap orang-orang, untuk kembali, untuk menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Saya percaya ini. Mazmur 27 ayat 14 dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dikatakan. Ya, nantikanlah Tuhan. Dan saya percaya untuk menjadi bagiannya kita hari-hari, saudara, untuk kita menantikan Tuhan, untuk kita terus berdoa, menantikan jawaban doa mungkin atas setiap pergumulan, atas setiap mungkin apa yang kita alami, mungkin tidak kunjung selesai-selesai, tapi kita percaya waktunya, pada saat waktu penentuan dari Tuhan, saya percaya nantikan Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hati kita untuk tetap percaya. Ya, nantikanlah Tuhan. Saya percaya ini, saudara, yang penting buat setiap kita, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, dikatakan, untuk memulihkan umatnya, saudara. Dan saya percaya ini kita harus pegang, dan kita dalam kondisi apapun kita jangan berbalik untuk kita kembali kepada kehidupan kita yang lama, tapi kita terus melakukan firman-Nya,
tidak jemu-jemu untuk melakukan perbuatan baik sesuai dengan firman Tuhan, maka apabila sudah waktunya Tuhan untuk memulihkan kita, maka kita akan menuai. Kalau kita tidak menjadi lemah, artinya kita tidak melepaskan daripada kepercayaan kita ini, saudara. Saya percaya ini. Dan saya catat beberapa literatur tentang ayat bacaan kita ini, saudara. Dikatakan di Galatia 6 ayat yang ke-9 ini, saudara, apabila kita sudah waktunya buat kita untuk menuai, untuk kita boleh menerima janji Tuhan, kita tidak menjadi lemah. Dikatakan makna rohani yang kita catat di sini, sudah dikatakan Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk memulihkan umatnya. Temanya yang pertama adalah Tuhan yang setia, dikatakan. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah setia dan tidak pernah terlambat memulihkan umatnya. Dan saya percaya Tuhan tahu clue-cluenya, saudara. Tuhan tahu apa yang menjadi cara yang terbaik yang Tuhan akan kerjakan untuk setiap kita, untuk memulihkan masing-masing pribadi kita, yang dimana karakter-karakter kita dengan berbeda-beda, saudara, dengan mungkin sikap-sikap kita, respon kita yang berbeda-beda. Tapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan adalah setia dan tidak pernah terlambat untuk memulihkan umatnya. Dan pegang ini, saudara, bahwa pemulihan dari Tuhan itu pasti terjadi. Keputusannya itu akan sampai dan kehendaknya itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah rencana Tuhan yang sempurna, dikatakan. Ayat-ayat tersebut juga menunjukkan bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang sempurna dan tidak ada yang pernah gagal. Artinya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Firman Tuhan Yeremia 29:11, bukan rancangan kecelakaan, memberikan hari depan penuh harapan. Itu pasti, saudara. Saya percaya ini yang menjadi janji Tuhan buat setiap kita, pengharapan kita bahwa rencana tidak pernah gagal. Rencana Tuhan yang sempurna kehidupan kita adalah sempurna dan tidak akan pernah gagal. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah terlambat untuk memulihkan umatnya. Pegang ini, saudara. Saya merasakan ini, bahwa Tuhan itu baik, bahwa kebaikannya ditunjukkannya, bahwa Dia terus mengencourage kita untuk kita semakin dipulihkan, diperbarui, semakin mendekat terhubung dengan Tuhan. Yang ketiga adalah kasih setia Tuhan, dikatakan. Ayat ini mengajarkan kita bahwa kasih setia Tuhan adalah untuk selama-lamanya, dikatakan, dan tidak akan pernah berakhir. Dan pastikan di mindset kita ini, saudara, bahwa dikatakan kasih setia Tuhan ini adalah untuk selama-lamanya buat setiap kita. Tidak pernah berhenti, tidak pernah ditunda, saudara, bahkan dibatalkan, tapi untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita. Dan harus kita pegang ini, saudara, menjadi kepastian, jaminan dalam kehidupan kita bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya dan dikatakan tidak pernah berakhir selama kita pegang iman percaya kita, selama kita ada selaras dengan kehendak Tuhan, selama kita mau untuk memberi diri dituntun oleh Tuhan setiap hari, saudara. Dan saya catat di sini aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana, saudara. Dikatakan yang pertama aplikasinya, saudara, kita mungkin belajar untuk dari literatur ini, saudara. Dikatakan tunggu Tuhan dengan sabar, dikatakan. Artinya ada bagian kita untuk kita menunggu untuk Tuhan bergerak buat setiap kita. Dikatakan tunggu Tuhan dengan sabar. Kita harus tunggu Tuhan dengan sabar dan tidak menjadi lelah, dikatakan, dalam melakukan yang baik, saudara. Dan saya percaya ini terus, mungkin dalam kondisi kita mungkin masih menunggu ini, saudara, untuk Tuhan memulihkan kita. Tetap lakukan, kerjakan kebaikan, kerjakan apa yang baik, dikatakan, dan tidak menjadi lelah, dikatakan, untuk melakukan yang baik. Untuk melakukan yang baik berarti kita melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan firman Tuhan, dan kita tidak menjadi lelah. Artinya kita tidak akan mungkin putus asa, memungkiri iman kita mungkin mengundurkan diri, sudah dikatakan. Yang kedua, percaya rencana Tuhan, dikatakan. Kita harus percaya bahwa rencana Tuhan adalah sempurna itu dalam kehidupan kita dan tidak akan pernah gagal. Sekali lagi, saudara, saya percaya nih, yang kita harus pegang, seringkali mungkin kita harus patahkan setiap pikiran-pikiran negatif kita, pikiran-pikiran yang underestimate, untuk bahkan ada keraguan dari sisi kita akan Tuhan. Saudara, harus dibuang itu, saudara. Jangan pernah ragu akan rencana Tuhan. Jangan pernah ragu dengan jalan-jalan yang ditetapkan dalam kehidupan kita. Bukankah kita ini anaknya, saudara? Saya percaya seperti Bapa di dunia, Dia tahu yang memberi yang terbaik buat anaknya di bumi. Bahkan Bapa yang jahat juga tahu memberi yang terbaik buat anaknya, saudara.
apalagi dengan Bapa kita yang di surga. Yang ketiga, mengandalkan kasih setia Tuhan. Kita harus mengandalkan kasih setia Tuhan yang adalah untuk selama-lamanya. Bahwa andalkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, yang dimana kasihnya untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita. Bagian kita saudara, iman kita untuk percaya penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang tidak pernah dikatakan terlambat untuk memulihkan umatnya, itu pasti terjadi saudara. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang untuk percaya penuh, menempel dengan Tuhan saja. Bapak, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Firman yang sederhana Tuhan mengajar kami pagi ini Tuhan, untuk terus kami Tuhan diperbaharui. Untuk firman tema hari ini Tuhan, yang tidak pernah terlambat untuk memulihkan umatnya. Kami percaya pembelajaran yang Tuhan ajarkan buat setiap kami. Yang pertama, buat tunggu waktu Tuhan, untuk sabar, untuk tunggu waktu Tuhan untuk sabar dan tidak menjadi lelah, untuk kami dapat melakukan yang baik. Terus kami mengerjakan yang baik dalam kehidupan kami. Terus kami percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan setiap pekerjaannya dalam kehidupan kami, dan kami akan menuai. Yang kedua, percaya rencana Tuhan. Kami harus percaya bahwa rencana Tuhan yang sempurna dan tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Dan yang ketiga, kami mengandalkan kasih setia Tuhan. Kami harus mengandalkan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dan untuk selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sederhana, yang mungkin tidak sempurna ini Tuhan, tapi biarlah kami ukir dalam luluh hati kami, sambil lalu kami boleh belajar, kami boleh Tuhan merenungkan, mengaplikasikan kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh dituntun oleh kebenaran firman-Mu ini Tuhan, dan kami mengalami kemenangan dengan iman percaya kami Tuhan terus diperbarui, untuk kami boleh menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, kiranya Tuhan menolong kami sepanjang hari ini Tuhan. Bahkan hari ini kami dengan kerendahan hati kami rindukan Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan atas setiap kami dan memberkati kami Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Allah Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di orang yang permai. Dan biarlah berkat-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara, percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk memulihkan umatnya. Pegang terus janji Tuhan dalam setiap kita, untuk kita terus berbuat baik, untuk kita terus jangan kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin, amin.